perkenalkan, nama saya Rasy Zahra Argandi, saya dari kelas AB4C. Di video kali ini, kita akan membahas tentang negosiasi, mulai dari pengertian, teknik-teknik yang digunakan, kesalahan yang harus dihindari, sampai dengan contoh-contoh penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Negosiasi adalah proses komunikasi antara dua orang atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama. Negosiasi ini bukan hanya sekedar adu pendapat atau mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi bagaimana caranya menemukan solusi yang terbaik untuk menguntungkan kedua belah pihak. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita sering melakukan negosiasi tanpa sadar. Contohnya nih, saat menawar harga barang di pasar, berdiskusi dengan tugas kelompok, dengan teman, meminta izin kepada orang tua, bahkan saat menentukan jadwal kumpul bersama teman. Semua itu termasuk bentuk negosiasi, karena ada proses komunikasi untuk mencapai kesepakatan. Misalnya nih, saat membeli sepatu di toko, penjual menawarkan harga Rp500.000, tetapi kita merasa itu terlalu mahal. Lalu kita mulai bertanya, apakah ada diskon atau harga khusus? Penjualnya mungkin menurunkan sedikit harga. Kemudian kita juga menyesuaikan penawaran sampai akhirnya sepakat di harga tertentu. Nah, proses itu bisa disebut dengan negosiasi. Dalam negosiasi, hal yang paling penting adalah kolaborasi. Banyak orang berpikir negosiasi itu harus menang sendiri, padahal kalau salah satu pihak merasa dirugikan, hubungan jangka panjang bisa menjadi buruk. Karena itu, tujuan negosiasi seharusnya mencari solusi yang saling menguntungkan atau bisa disebut dengan win-win solution. Contohnya, seperti kita saat kerja kelompok di kampus. Misalnya, ada anggota teman kita yang sibuk bekerja, sehingga dia tidak bisa hadir untuk setiap saat. Kalau kelompok memaksa dia untuk mengikuti semua jadwal, mungkin akan terjadi konflik. Tetapi jika didiskusikan dengan baik, misalnya dia mau membantu membuat desain atau laporan dari rumah, maka semua pihak akan tetap merasa diuntungkan. Itu juga termasuk contoh negosiasi yang baik. Selanjutnya, kita masuk ke teknik empati dalam bernegosiasi. Empati berarti kita mencoba memahami sudut pandang orang lain dan perasaan lawan bicara kita. Dalam negosiasi, empati juga sangat penting, karena orang lain akan merasa nyaman saat berbicara kepada kita dan mereka juga merasa mereka itu dipahami. Contohnya seperti ketika teman kita terlambat mengumpulkan tugas kelompok. Kalau kita langsung marah atau menyalahkan dia, maka suasana akan menjadi tidak baik atau kurang nyaman. Tetapi jika kita bertanya, kamu kenapa belum sempat kerjakan tugasnya? Atau ada kendala? Maka teman kita akan merasa lebih dihargai dan kemungkinan besar dia juga menjadi lebih terbuka untuk menjelaskan masalah tersebut. Dari situ, solusi akan lebih mudah untuk ditemukan. Ada juga yang disebut dengan pertanyaan empati. Pertanyaan ini digunakan untuk menggali informasi sekaligus membangun komunikasi yang baik. Contohnya nih, seperti pertanyaannya gini, apa yang membuat Anda merasa keberatan? Atau bagaimana menurut Anda solusi terbaiknya? Atau apa sebenarnya yang Anda butuhkan? Pertanyaan ini seperti lebih efektif dibanding langsung memaksa atau menyudutkan lawan bicara kita. Kemudian, ada beberapa kesalahan yang sering terjadi pada saat negosiasi. Kesalahan pertama adalah ingin menang sendiri. Banyak orang terlalu fokus pada keuntungan pribadi sampai tidak peduli dengan kebutuhan pihak lain. Akibatnya adalah lawan bicara bisa merasa tidak dihargai dan negosiasi akan menjadi gagal. Contohnya, pada saat membagi tugas kelompok, ada anggota yang hanya ingin bagian mudah, sementara tugas sulit diberikan kepada orang lain. Sikap seperti itu biasanya akan memicu konflik karena adanya tidak keadilan. Kesalahan kedua adalah terlalu keras dan kaku saat berbicara. Misalnya, berbicara dengan nada tinggi atau memotong pembicaraan lawan bicara kita. Sikap seperti itu membuat suasana kita menjadi lebih tegang. Dan kesalahan yang terakhir adalah tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, negosiasi yang baik harusnya melibatkan komunikasi antara dua orang. Kalau hanya satu pihak yang berbicara, maka kesepakatan akan sulit tercapai. Selanjutnya, kita akan masuk ke teknik-teknik negosiasi.
Teknik yang pertama adalah mirroring atau teknik cermin. Teknik ini dilakukan dengan mengulang sebagian kata dari lawan bicara, tujuannya agar mereka merasa didengarkan dan lebih dipahami. Contohnya seperti ini. Ada seorang penjual dan seorang pembeli. Seorang penjual akan membilang, harga barang ini sebenarnya sudah murah karena kualitasnya bagus. Lalu pembeli bertanya, kualitasnya bagus? Nah, dari jawaban singkat itu, biasanya penjual akan menjelaskan lebih banyak tentang produknya. Teknik ini membantu kita untuk mendapatkan informasi lebih dalam tanpa kita terlihat memaksa mereka. Yang kedua ada namanya teknik labeling atau pemberian label. Teknik ini digunakan dengan menyebutkan emosi lawan bicara. Contohnya seperti Bapak masih ragu dengan penawaran ini? Atau mungkin Ibu khawatir soal kualitas barangnya? Nah, dengan begitu, lawan bicara kita merasa emosinya lebih dipahami sehingga lebih nyaman untuk lebih terbuka kepada kita. Teknik berikutnya adalah teknik diam. Banyak orang merasa harus terus berbicara saat sedang bernegosiasi. Padahal, diam beberapa detik justru bisa membuat lawan bicara kita menjadi lebih banyak berbicara. Dari situ, kita bisa mendapatkan informasi tambahan. Contohnya pada saat wawancara kerja atau diskusi organisasi. Setelah lawan berbicara kita menjelaskan sesuatu, kita cukup diam sebentar sambil memperhatikan. Biasanya, mereka akan melanjutkan pembicaraan dan memberikan informasi yang lebih detail. Selanjutnya, ada teknik pengumpulan informasi. Dalam negosiasi, informasi sangat penting karena semakin banyak kita memiliki informasi, semakin mudah untuk menentukan strategi. Informasi kita bisa diperoleh melalui pertanyaan, observasi, atau mendengarkan lawan bicara dengan baik. Selain teknik, nada suara dan sikap juga sangat berpengaruh pada saat negosiasi. Nada bicara yang tenang dan sopan biasanya lebih efektif dibanding nada tinggi dan emosional. Bahasa tubuh seperti kontak mata, ekspresi wajah, dan posisi duduk juga mempengaruhi kesan dalam saat berkomunikasi. Contohnya, ketika berbicara dengan dosen untuk meminta perpanjangan waktu tugas. Jika kita berbicara dengan sopan, tenang, dan menjelaskan alasan dengan baik, kemungkinan dosen akan lebih memahami dibanding jika kita berbicara dengan nada kasar atau tidak sopan. Selanjutnya, ada pertanyaan tekalibrasi atau ilusi kontrol. Teknik ini membuat lawan bicara merasa mereka akan memegang kendali padahal kita sedang mengarahkan pembicaraan. Biasanya, teknik ini menggunakan pertanyaan seperti apa dan bagaimana. Untuk contoh pertanyaannya seperti ini. Bagaimana caranya supaya kita sama-sama untung? Atau bisa saja, apa solusi terbaik menurut Bapak? Nah, pertanyaan ini membuat lawan bicara kita ikut berpikir untuk mencari solusi, bukan hanya untuk menolak atau menyetujui. Teknik ini juga bisa digunakan untuk menolak secara halus. Maka, dengan begitu, penolakan terasa lebih sopan dan lawan bicara akan memahami posisi kita. Dalam negosiasi, juga ada konsep loss aversion atau takut kehilangan. Secara psikologis, manusia lebih takut kehilangan sesuatu dibanding mendapatkan keuntungan baru. Selain itu, ada konsep adil. Kata adil sering digunakan pada saat dalam negosiasi untuk memengaruhi perasaan lawan berbicara kita. Tetapi, kita tidak boleh untuk langsung menerima begitu saja, karena kita perlu mendiskusikan apa yang dianggap adil oleh kedua belah pihak. Contohnya, pada saat pembagian keuntungan usaha bersama. Setiap orang mungkin punya pandangan berbeda tentang pembagian yang adil. Karena itu, perlu kita jelaskan untuk kontribusi masing-masing agar tidak terjadi konflik di hari-hari selanjutnya. Dan yang terakhir, ada teknik tawar-menawar. Harga menggunakan sistem Ackermann. Teknik ini dilakukan secara bertahap. Penawaran ini biasanya dimulai dari sekitar 65% harga target, kemudian naik ke 85%, lalu 95%, dan terakhir di 100% sebagai batas maksimal yang siap untuk dibayar. Contohnya, kita ingin membeli barang dengan target harga Rp1.000.000, maka penawaran bisa dimulai dari Rp650.000, lalu naik ke Rp850.000, dan yang terakhir menjadi Rp1.000.000. Teknik ini membuat proses tawar-menawar terasa lebih terstruktur.
Jadi, dapat kita simpulkan bahwa negosiasi adalah keterampilan komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Negosiasi bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang memahami orang lain, mengontrol emosi, dan mendengarkan pendapat orang lain dengan baik, dan mencari solusi yang bersama untuk menguntungkan bersama. Dengan memahami teknik-teknik negosiasi, kita bisa berkomunikasi dengan lebih efektif, baik di lingkungan kampus, pekerjaan, organisasi, maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang negosiasi. Terima kasih.